Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini saya akan mengajak atau pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi dengan tema sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahap pembuktian, tentu teman-teman yang mendengarkan ini sudah sering mendengarkan tentang sistem pengadilan atau peradilan yang sering terdengar di dalam media berita maupun di dalam acara TV terkait dengan pemberitaan, di sosmed, Instagram, TikTok yang terdapat di handphone maupun radio maupun media-media lainnya. Nah, di dalam sistem peradilan itu dimulai dari penyidikan atau laporan dari kepolisian, dalam kepolisian hingga dilimpahkan dari kejaksaan, dilanjutkan lagi ke dalam pengadilan dan diputus oleh hakim dan sampai eksekusi di dalam lapas nantinya. Ternyata ada satu part yang sangat penting yang akan kita bahas pada kali ini, dan tentunya teman-teman mungkin tanpa disadari ketika melihat di sosial media atau di pemberitaan sering melihat terkait dengan hal ini di media. Itu hal-hal yang sangat krusial menurut saya, yaitu terkait dengan pembuktian. Nah, pembuktian merupakan salah satu dari dalam sistem pengadilan atau sistem persidangan. Nah, di pembuktian nantinya adalah sesuatu tempat yang dapat menentukan seseorang atau nasib seseorang yang ditentukan dalam pembuktian. Mengapa saya sampaikan seperti itu, teman-teman? Seperti ini, sederhananya seperti ini. Dalam pembuktian, apabila terdakwa atau tersangka di dalam hal yang sudah tersangka itu terbukti dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan undang-undang dan sistem yang ada bersalah dan terbukti, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman. Seperti itu. Namun sebaliknya teman-teman, kalau seandainya di dalam pembuktian tidak terbukti, maka seseorang tidak dapat dijatuhkan hukuman. Nah, sampai sini saya rasa teman-teman paham sedikit banyaknya apa gambaran yang akan saya jelaskan ke depannya nanti. Dan juga betapa menariknya part terkait dengan pembuktian ini. Karena dalam pembuktian ini sebagai pertimbangan hakim untuk menentukan nantinya hakim memutuskan terkait dari hasil pembuktian ini. Ya, mungkin kawan-kawan sering melihat video sidang dalam baru-baru ini terkait dengan pembuktiannya Richard Eliezer, pembuktiannya Verdi Sambo, di mana pembuktian itu nanti akan menghadirkan pendapat dari korban, terdakwa, dan juga korban tadi diwakili dengan penasihat hukumnya dari jaksa penuntut umum, berdebat juga dengan nanti para ahli yang dihadirkan dan saksi-saksi yang akan berujung pada titik terang nantinya sebagai alat pertimbangan hakim nanti menentukan dalam perkara. Seperti itu. Nah, dalam pembuktian itu ada beberapa teori sistem pembuktian. Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP,
ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Sebagai perbandingan lah dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP. Nah, yang pertama itu ada teori convenient in time. Nah, sistem pembuktian convenient in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dan tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari simpulan hakim dan alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan. Bisa juga dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dan keterangan atas pengakuan terdakwa. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap. Selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, cukup bukti pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan dengan keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa tidak yakin bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim, keyakinan yang dominan, atau paling menentukan salah satu tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyertakan sepenuhnya nasib terdakwa itu keyakinan hakim semata-mata. Jadi keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Nah, terus yang kedua ada sebuah teori confucian reason. Maaf kalau saya salah pengejanya mungkin. Nah, terus dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah satu atau salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian yang ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jadi tidak sama seperti teori yang pertama tadi. Ada pembatasan terkait dengan teori yang kedua. Jika dalam sistem pembuktian convenient in time, peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem convenient on rights, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, teman-teman. Jadi ada terdapat perbedaan. Jadi saya ini dari penjelasan ini, kamu udah memahami tuh ada perbedaan dari teori yang pertama nih dulu. Nah, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem computerization ini harus dibatasi dilandasi reasoning atau alasan-alasan. Dari reasoning itu harus reasonable, yakni dasar atas alasan yang dapat diterima. Nah, keyakinan hakim harus mempunyai dasar, teman-teman. Jadi jika kita lihat ya dari teori yang pertama tadi dan teori yang kedua itu, di mana teori pertama itu menyatakan bahwasanya keyakinan hakim dapat memutuskan. Nah, terus yang kedua ada masih juga membatasi keyakinan hakim, cuman di sini dalam hal ini dibatasi. Seperti itu dari teori sistem ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip batas minimum pembuktian. Sehubung dengan pembahasan sistem pembuktian, ada lagi prinsip yang perlu dibicarakan, yakni masalah batas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa.
Atau dengan kata lain, asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomi dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Nah, artinya apa? Artinya apa? Sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah kesalahan terdakwa mesti dibuktikan dengan semua alat bukti yang sah atau sudah dianggap cukup? Jika kesalahan itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 atau 3 alat bukti yang sah, pernyataan tersebut yang akan dijawab dalam uraian masalah prinsip minimum pembuktian sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menjelaskan masalah ini, titik tolak berpijak berdasarkan pasal 183 KUHP, mari kembali melihat rumusan pasal 183 secara keseluruhan. Yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Nah, jadi dalam 183 itu menjelaskan sekurang-kurangnya itu minimal 2 alat bukti yang sah. Terus meneliti dari bunyi pasal 183 tersebut ditemukan kalimat dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang dimaksud dengan kalimat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dalam pasal itu? Maksudnya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jadi minimum bukti yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepada salah satu bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi batas minimum cukup untuk undang-undang paling sedikit adalah 2 alat bukti, teman-teman. Nah, agar pembahasan yang lebih jelas, mari kita hubungkan pasal 183 dengan pasal 184 ayat 1. Pasal 184 ayat 1. Ada pasal 181 telah disebutkan secara rinci, teman-teman. Atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, silakan dengarkan dengan baik-baik. Yang pertama itu adalah keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Yang kelima, keterangan terdakwa. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 Undang-Undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah. Di luar ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Jadi teman-teman, di luar dengan 5 instrumen ini tadi itu tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Nah, jadi seandainya dalam pembuktian hakim tadi dengan asas batas minimum pembuktian ini tadi terdapat ditemukan seandainya buktian kurang dari 2 bukti yang didapat dalam indikator ini, maka itu tidak dapat, teman-teman. Tidak sah, teman-teman. Tidak dapat dibuktikan, teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau seandainya sudah memenuhi 2 atau lebih dari unsur-unsur ini, yang 5 ini, maka itu dapat dibuktikan atau sah. Nah, terus pembuktiannya tidak boleh di luar ini, teman-teman. Di luar dari kelima indikator ini, maka itu disebut tidaklah sebuah suatu bukti yang sah. Seperti itu. Jika ketentuan pasal 83 dihubungkan dengan jenis alat bukti, itu terdakwa baru dapat dijatuhkan hukuman pidana. Apabila kesalahan yang dibuktikan paling sedikit 2 jenis alat bukti, cukup memadai untuk membuktikan kesalahan minimum pada terdakwa. Sekurang-kurangnya atau sedikit bukti 2 alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk dengan ketentuan penjumlahan alat bukti tersebut, teman-teman. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Kita sudah mulai masuk pembahasan yang menarik. Mana kita sudah membahas dengan dari pasal 184. Nah, terkait dengan ini tadi, itu harus saling berkaitan, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara bukti, teman-teman. Dan atau bisa juga penjumlahan 2 alat bukti itu harus keterangan dari 2 orang saksi
yang saling berkesesuaian, dan juga saling menguatkan ataupun penggabungan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dan asal terdakwa jelas dan saling terdapat penyesuaian atau titik temu. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, mari kita perhatikan putusan Mahkamah Agung tanggal 27/1983 nomor 185 K garing Pit D garis 1982. Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Alasannya membatalkan didasarkan pada pendapat kesalahan yang didakwa terbukti secara sah meyakinkan karena bukti yang mendukung keterangan bukti kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni penguatan terdakwa di luar sidang atau condition of court. Dengan demikian, alat bukti tersebut memenuhi asas minimum pembuktian yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, dari contoh yang diutarakan tadi, prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP, sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, tidak dibenarkan dan tidak dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 83 juga membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti bukti yang berdiri sendiri. Sebagai prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur dalam tegaskan dalam pasal 183, tapi juga dijumpai dalam pasal lainnya. Namun, sebagai aturan umum general rules dari prinsip minimum pembuktian diatur dalam pasal 183 dengan oleh karena itu tanpa mengulangi prinsip umum pada yang diatur dalam 183 tersebut. Nah, dari sekelumit contoh putusan dan beberapa contoh yang disampaikan tadi, kita dapat melihat bagaimana semestinya menerapkan asas batas minimum pembuktian. Undang-undang tidak memperkenalkan sekurang-kurangnya itu dua alat bukti yang sah atau yang harus dipenuhi. Seperti itu. Nah, jadi menarik kan teman-teman dari pembahasan yang tadi. Nah, sekarang baru kita akan sedikit mengupas terkait dengan 5 instrumen tadi teman-teman di dalam pasal 184. Yang pertama kita akan membahas mengenai keterangan saksi atau dari keterangan saksi. Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti yang keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disampaikan pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperuntukkan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Nah, ditinjau dari segi nilai pembuktian atau the dangers of evidence, keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi seorang sebagai saksi. Artinya, pembuktian yang dipenuhi dalam keterangan tersebut adalah saksi harus mengucapkan sumpah dan janjinya yang diatur dalam pasal 160 ayat 1 mengenai yang sudah panjang lebar diuraikan dalam lingkup pemeriksaan saksi. Nah, jadi saksi ini adalah salah satu instrumen yang paling penting teman-teman, karena setiap perkara pidana itu melibatkan dari